Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah bisa mendengar suara saya? Halo, Assalamualaikum. Bisa mendengar suara saya? Apakah bisa mendengar suara saya, teman-teman? Oke, kita langsung mulai saja nih. Bisa on kamera semua. Ya, saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Berkenalkan, kalau yang belum kenal, nama saya Rahma Fitranti, bisa dipanggil Kak Rahma. Nah, di sini saya akan memaparkan terkait TKA materi sosiologi. Di sini apakah teman-teman yang lain sudah bisa bergabung semua atau ada yang tidak bergabung hari ini? Oke, jadi teman-teman, selamat datang di kelas saya. Kali ini kita akan mempelajari beberapa materi TKA Sosiologi dengan cara mereview soal-soal. Apakah kalian sudah diberikan contoh soal dari Pak Adian sebelumnya? Oke, sudah ya Kak? Mbak Adel, terima kasih sudah Mbak Aldela, terima kasih sudah menjawab. Oke, saya akan membantu share screen kalian untuk kita mereview soal-soalnya. Apakah soal tersebut sudah dengan pembahasan Mbak Aldela atau belum? Oke, ya terima kasih Mbak Aldela, Mbak Helen. Oke, saya akan bantu share screen untuk melihat soal-soalnya. Mohon untuk dipersiapkan dulu ya, buku-bukunya, apa yang perlu dipersiapkan. Mari kita share screen. Sebentar. Ya, apakah soal ini yang di share screen, yang diberikan oleh Pak Ardian? Nih, mari kita jawab bersama-sama ya teman-teman semua. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu, berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa dicukupkan. Nanti kalau sekiranya teman-teman malu untuk bereaction dengan menggunakan audio, silahkan bisa di live chatnya ya. Kira-kira jawabannya apa, terus kira-kira ada yang mau ditanyakan, langsung saja di live chatnya. Oke. Yang pertama, sudah terpampang di sini terkait dengan sosialisasi. Pertama itu, seorang anak masih berusia 1 tahun telah menerima sosialisasi dari anggota keluarga dengan cara diajak berkomunikasi, dilatih berbicara, memberi dan menerima dengan tangan kanan.
dan sebagainya. Sosialisasi seperti itu berada pada tahap, kira-kira kalau di keluarga itu ada di tahap apa ya teman-teman? Apakah persiapan, kematangan, bermain peran, siap bertindak, atau mengambil peran orang lain? Menurut kalian, nomor satu itu jawabannya apa? Ayo, kira-kira jawabannya apa? Udah saya. Kira-kira nomor satu jawabannya apa? Persiapan, iya betul sekali. Nomor satu itu jawabannya A. Kalian sudah diberikan materi terkait dengan tahap-tahap dalam sosialisasi. Ada 4 tahap di dalam sosialisasi itu. Yang pertama adalah tahap preparation. Yang kedua tahap apa kira-kira teman-teman? Mari kita buka sama-sama. Ada tahap preparation, ada tahap play stage, ada tahap bertindak, dan ada tahap generalis order. Di sini kita pembahasannya. Nah, ini dia. Cincin. Ya. Jadi di dalam sosialisasi itu pertama adalah tahap persiapan, di mana yang namanya anak yang masih berusia kecil atau masih berusia dini itu memiliki tahap pemahaman tentang diri sendiri dan pada tahapan mulai meniru tindakan orang lain, tetapi masih belum bisa meniru secara sempurna. Kalau yang kedua itu tahap meniru atau tahap play stage, merupakan tahap dapat meniru orang dewasa dengan secara sempurna dan sudah menyadari keberadaan orang sekitar. Itu tahap kedua. Kalau tahap ketiga, kita sudah bisa bermain peran. Pada tahap ini, anak sudah mulai memahami perannya dalam keluarga dan masyarakat. Kalau tahap terakhir, itu penerimaan norma kolektif atau generalis pada tahap ini, anak-anak sudah menuju proses pendewasaan. Kalau di dalam sosiologi itu, perlu dipahami ya teman-teman, biasanya yang keluar di soal-soal dari Kemendikdasmen itu yang berbahasa Inggris. Jadi harus dihafalkan. Kalau tidak dihafalkan, cukup untuk dipahami. Seperti itu. Kita next, ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, terima kasih Mbak Aldela sudah merespon. Cukup, oke. Kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 itu, dalam sebuah permainan kelompok, ada anak yang berperan sebagai pemburu dan ada peran yang diburu. Selanjutnya ada pihak yang kalah dan ada yang menang. Dalam permainan itu, semua pihak bisa menerima kemenangan atau kekalahan secara sportif. Peran teman bermain dalam pembentukan kepribadian adalah kira-kira yang mana? Nomor 2 jawabannya, ayo. A, B, atau C, atau D, bahkan atau I. Kira-kira yang mana? Coba dijawab dulu di chat. Ini masih dalam lingkup materi sosialisasi, yaitu agen sosialisasi atau agen perkembangan kepribadian, pembentukan kepribadian. Kira-kira yang mana teman-teman nomor 2? C. Yakin. Mari kita review ya. Di sini itu ada peran teman bermain atau agen dari yang namanya agen sosialisasi. Nah, di agen sosialisasi itu perannya adalah betul sekali melatih solidaritas, empati, dan sportivitas. Di pembahasannya itu pada soal nomor 2, yang namanya agen sosialisasi atau media sosialisasi itu banyak sekali. Ada beberapa, ada keluarga, sekolah, teman bermain, kelompok bermain, lingkungan kerja, dan media massa. Yang menjadi agen sosialisasi pertama dalam pembentukan kepribadian seorang anak adalah keluarga. Keluarga itu menjadi lembaga yang paling utama. Kemudian ada sekolah.
Sekolah itu berperan sebagai sosialisasi sekunder dan memiliki cakupan lebih luas untuk menanamkan kedisiplinan, menanamkan nilai-nilai dan norma di masyarakat. Yang ketiga itu kelompok bermain atau teman sebaya. Pada kelompok ini dilakukan oleh antar teman, hubungan sosialisasi terjalin dalam kelompok yang bersifat sederajat atau ekualitas. Ada juga kalau sudah dewasa itu ada agen sosialisasi lingkungan kerja. Jadi, biasanya ketika orang bekerja itu akan melihat teman di lingkup kerjanya. Apakah lingkup kerjanya itu mendukung ataukah lingkup kerjanya itu bersifat negatif? Nah, biasanya itu akan menjadi agen sosialisasi. Dan yang terakhir, media massa. Sosialisasi masyarakat saat ini itu sangat terpengaruh media massa. Biasanya kalau banyak berita hoax atau banyak-banyak berita yang tidak sesuai itu, maka sosialisasi melalui media massa lebih bersifat umum, selalu mengikuti segala bentuk perkembangan dan perubahan sosial. Bisa dipahami? Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Lanjut? Boleh ya, kita lanjut ya. Oke, nomor 3. Karena kemiskinan di kampung halamannya, seseorang mencoba merantau ke kota. Di kota, ia bergaul dengan masyarakat sekitar, mempelajari kebiasaan dengan tujuan agar dapat menyesuaikan diri dengan nilai dan norma masyarakat. Peran yang dimainkan orang tersebut merupakan tujuan sosialisasi, yaitu kira-kira apa jawabannya, teman-teman? Tujuan dari sosialisasi. Apakah untuk mengetahui tujuan dan perilaku atau mengetahui keragaman, memahami dan menjalankan aturan atau mengenalkan perbedaan dan mengetahui dengan detail lingkungan fisik yang baru. Nomor 3 kira-kira menurut kalian apa? Kata kuncinya ada di sini. Kalau ada yang merah-merah berarti sebagai kata kunci ya. Ya, jawabannya C lagi. Oh, mungkin ya. Mari kita lihat di pembahasannya. Iya, nomor 3 itu jawabannya C, memahami dan menjalankan aturan yang berlaku. Jadi, kurang lebih itu ada 5 tujuan dari sosialisasi. Yang pertama itu menciptakan integrasi masyarakat. Integrasi itu apa, Kak? Integrasi itu sama saja dengan persatuan. Persatuan dalam masyarakat untuk mencegah terjadinya perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang itu perilaku yang tidak sesuai dengan norma dan nilai sosial. Mewariskan nilai dan norma kepada generasi penerus, membantu individu untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar, dan memberikan pengetahuan yang berhubungan dengan nilai norma, sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Pada intinya, bab di sosialisasi itu seperti kalian lah, seperti kalian kalau di sekolah itu kan kadang ada sosialisasi dari Polres, sosialisasi dari Puskesmas, dari pihak BKKBN dan lain sebagainya. Itu artinya mereka semua itu melakukan penanaman nilai dan norma ke kalian. Kalau dari Polres biasanya tentang rambu lalu lintas. Kalau anak-anak SMA belum punya SIM, sebaiknya jangan menggunakan motor, seperti itu. Terus biasanya kalau dari puskesmas itu tentang kesehatan, kesehatan fisik maupun kesehatan psikis kita. Itulah bentuk-bentuk dari sosialisasi. Gampangnya seperti itu ya teman-teman. Namanya sosialisasi itu sama saja dengan penyuluhan atau intervensi nilai dan norma ke diri kalian masing-masing. Gitu. Kita lanjut. Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, kita lanjut. Kita lanjut nomor 4. Ya, nomor 4. Kondisi yang aman dari ancaman pihak luar, dinamis dan teratur dalam menjalani kehidupan di mana setiap individu bertindak sesuai hak dan kewajibannya merupakan unsur-unsur terwujudnya. Kira-kira nomor 4 apa nih? Jawabannya nih.
Ancaman dari pihak luar. Dinamis. Dinamis itu artinya itu. Berubah. Kira-kira nomor 4 jawabannya apa nih teman-teman? Biasanya agak sulit yang nomor 4 ini. Ya, ada yang menjawab A, B, C, D, keteraturan. Mbak Aldila sepertinya sudah mahir sekali ya dalam sosiologi. Ya, nomor 4 itu jawabannya adalah keteraturan sosial. Jadi keteraturan sosial itu pengertiannya sama saja dengan kondisi yang aman dari ancaman pihak luar, yang dinamis dan teratur. Ada kata kunci teratur di situ ya. Makanya kita harus menjawab yang E. Kalau yang A apakah? Kalau interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik antar individu, individu kelompok, atau kelompok dan kelompok yang saling memengaruhi. Kalau integrasi sudah dijelaskan tadi ya, proses penyatuan atau penggabungan unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat. Kalau keajegan itu kondisi keteraturan yang konsisten dan berkelanjutan. Jadi, keajegan itu berasal dari kata ajeg. Nek di orang-orang Banjar, orang-orang Jawa kan tahu kan ajeg itu pada baik sama saja. Nah, namanya keajegan itu adalah konsisten dan berkelanjutan. Yang D, dinamika. Dinamika itu perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat sebagai akibat dari interaksi yang terjadi terus-menerus. Kalau keteraturan sosial sudah dijelaskan tadi. Jadi keteraturan dulu baru ada keajegan. Yang namanya masyarakat itu teratur terlebih dahulu. Kalau sudah teratur secara terus-menerus, itu bisa jadi berubah menjadi keajegan. Itu biasanya kalau di sosiologi di pertanyaan-pertanyaan pada bingungi. Ini yang mana Kak? Yang mana Kak? Itu bedanya di situ. Terus unsur-unsur keteraturan sosial itu ada yang namanya tertib sosial. Tertib sosial itu kondisi kehidupan masyarakat yang aman, dinamis, dan teratur. Terus ada yang namanya order. Order itu bukan orderan ya, tapi sistem nilai dan norma yang berkembang di masyarakat. Terus ada keajegan. Keajegan itu konsisten suatu kondisi, keteraturan yang tetap dan tidak berubah. Dan yang terakhir, membentuk pola atau corak hubungan yang tepat dan ajeg dalam interaksi sosial. Ya, kita lanjut atau ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Jangan lupa di screenshot boleh, kalau nanti diminta juga boleh. Akan saya kirimkan ke Pak Ardian. Lanjut ya. Lanjut. Oke, Mbak Aurora. Nomor 5. Aduh, malah ketahuan. Nomor 5, perhatikan perilaku-perilaku berikut ini. Maaf ya kalau ada suara yang tidak jelas. Itu berasal dari... Ya, kita lanjut. Tadi ada iklan sebentar. Nomor 5 jawabannya. Ya, sudah terlihat ya, Mbak ya. Sudah terlihat. Contoh di atas yang terkait dengan norma hukum adalah yang mana coba? Norma hukum. Apa sih norma hukum itu? Ada yang tahu? Norma hukum adalah ya, 1, 3, dan 5. Segala sesuatu hal yang berurusan dengan hukum atau menyangkut pidana dan perdata. Norma hukum adalah aturan sosial yang dibuat oleh lembaga tertentu seperti lembaga yudikatif dan legislatif di Indonesia. Pelanggaran terhadap norma ini akan mendapat sanksi tegas berupa pidana dan perdata. Oke, yudikatif dan legislatif ini adalah kata kunci dari norma hukum. Kalian sudah tahu yudikatif itu apa, legislatif itu apa?
Biasanya ini ada di materi PKN. Ayo, kalau yudikatif itu sama saja hukum di Indonesia. Kalau legislatif itu sama saja dengan aspirasi di Indonesia. Lembaga yang menampung aspirasi dan lembaga hukum. Contohnya kalau hukum itu ada MA, MK, dan AY. Kalau legislatif itu contohnya ada DPR, MP, MPR, DPD, DPRD, dan lain sebagainya. Itu namanya legislatif atau lembaga penampung aspirasi di masyarakat. Kalau yudikatif adalah lembaga gitu ya. Kita lanjut ke nomor 6. Nah, nomor 6 ini kita balik lagi ke materi kelas 10 terkait sosiologi sebagai ilmu, yaitu tentang fungsi-fungsi sosiologi di masyarakat. Nomor 6, sosiologi dapat digunakan dalam kajian yang lebih luas, yaitu meliputi perencanaan suatu program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta pengawasan perilaku masyarakat agar sesuai dengan norma dan nilai. Dari uraian tersebut, maka fungsi sosiologi adalah membantu dalam merencanakan apa juga kira-kira nomor 6. Yuk, tebak-tebakan yuk. Nomor 6 kita jawab apa ya teman-temannya? Ada dua fungsi sosiologi di bacaan tersebut. Kira-kira fungsinya apa saja ya? Hmm, coba kita lihat. Di sini ada kata-kata apa? Perencanaan suatu pembangunan. Perencanaan suatu pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta pengawasan perilaku. Apakah iya? Jawabannya yang D. Kita lihat. Iya, ternyata yang D, pembangunan dan kontrol sosial. Fungsi sosiologi itu ada beberapa macam. Yang pertama, terkait penelitian sosial sebagai solusi masalah sosial, sebagai bahan perencanaan dan bahan pembangunan. Di sini itu sebagai penelitian sosial adalah mempelajari berbagai fenomena sosial dalam masyarakat. Jadi yang namanya sosiologi itu tahu kalau di masyarakat ada masalah atau tidak itu melalui penelitian sosial. Setelah mengetahui itu di masyarakat, misal di masyarakat A ternyata banyak sekali kenakalan remaja. Jadi berlanjutlah fungsi sosiologi sebagai pemecahan masalah untuk mengetahui solusi. Kira-kira solusi yang tepat itu bagaimana? Apakah masyarakatnya itu harus diberikan sanksi atau pelakunya saja? Nah, yang ketiga sebagai bahan perencanaan dan pembangunan sosial. Makanya banyak sekali kebijakan-kebijakan pemerintah itu yang bersangkutan dengan para sosiolog. Karena sosiolog itu melakukan penelitian untuk memecahkan masalah dan merencanakan pembangunan sosial. Kalau di bacaan ini ada juga kata-kata pengawasan perilaku itu termasuk kontrol sosial. Begitu ya teman-teman ya. Nomor 6 jawabannya berarti D. Kita lanjut ke nomor 7. Oh, masih ada sebagai pembuat keputusan dan sebagai kontrol sosial. Ini ya, sudah saya jelaskan tadi. Kurang lebih seperti itu. Nomor 7. Perhatikan beberapa kondisi dalam masyarakat berikut yang tergolong objek kajian sosiologi. Nah, objek kajian sosiologi itu terbagi menjadi dua. Objek formal dan objek material. Objek formal itu berhubungan dengan hubungan di dalam masyarakat, entah itu interaksi, entah itu sosialisasi, entah itu musyawarah, yang berbau hubungan itu berarti objek formal. Kalau objek material itu berarti apa yang diteliti, entah itu kegiatan, entah itu benda, entah itu fisik ataupun non fisik di masyarakat. Kalau yang nomor 7 kira-kira teman-teman jawabnya apa ya?
Satu, dua, tiga. Perilaku konsumerisme banyak terjadi pada sekelompok remaja. Boleh. Persaingan pemilu kada, iya. Pembunuhan sadis dilakukan oleh orang tua, iya. Kira-kira apakah benar? Yang satu, dua, tiga. Coba kita cross check. Iya. Satu, dua, dan tiga. Kalau yang empat itu termasuk objek dari sejarah. Kalau yang lima itu bisa saja menjadi objek dari sosiologi, tapi lebih pada ke antisipasi kenaikan BBM menggunakan alternatif moda transportasi massal. Itu bisa saja masuk dalam ekonomi, begitu. Nih, objek material dan objek formal. Ini ya teman-teman bahasanya. Ini adalah materi kelas 10. Sekiranya teman-teman punya catatan atau boleh dicatat juga. Kita lanjut ya ke nomor 8. Komandan upacara memberi aba-aba kepada peserta upacara dan dipatuhi sehingga terjadi interaksi sosial yang baik. Ciri yang sangat menonjol dalam contoh interaksi tersebut adalah kira-kira nomor 8 apa teman-teman jawabannya? Ciri-ciri dari interaksi sosial. Teman-teman mau menjawab yang mana? Jawabannya E. Oke, terima kasih ya yang sudah menjawab. Nomor 8 itu ya adanya komunikasi. Jadi yang namanya interaksi sosial itu hanya terdapat ciri-ciri jumlah pelaku dua orang atau lebih, adanya komunikasi, entah itu bisa menggunakan mulut, entah itu bisa menggunakan simbol, atau bisa juga menggunakan lambang. Yang namanya komunikasi itu bisa saja secara langsung dan tidak langsung, dan terdapat tujuan yang ingin dicapai. Ada juga dimensi waktu, mulai dari masa lalu, masa kini, dan masa datang. Itu yang namanya ciri-ciri dari interaksi sosial. Gitu. Kita lanjut ke nomor 9. Sekarang ini, penjahat semakin berani melakukan aksi penodongan dan perampokan di tempat-tempat ramai pada waktu siang hari. Lembaga sosial formal yang tepat untuk menangani kasus di atas adalah kira-kira yang mana? Formal itu artinya secara resmi, memiliki aturan dan memiliki kontrol sosial. Lembaga sosial formal itu ini. Lembaga yang sudah resmi, memiliki aturan dan memiliki kontrol sosial. Nomor 9 kira-kira jawabannya. Apakah iya kepolisian? Bukan pengadilan. Ya, nomor 9 jawabannya adalah A. Lembaga sosial itu dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama adalah lembaga sosial formal dan lembaga sosial informal atau non formal. Kalau formal itu memiliki struktur jelas, aturannya itu tertulis. Aturan tertulis itu contohnya adalah ada pada salah. Undang-undang, undang-undang, perpu, peraturan, perda, peraturan, ya, dan lain sebagainya itu yang namanya aturan tertulis kalau di Indonesia dan hierarki yang terorganisir contohnya lembaga politik dan pemerintahan hukum pendidikan dan ekonomi kalau lembaga non formal itu yang lebih fleksibel aturannya tidak tertulis dan struktur organisasinya lebih longgar seperti lembaga keluarga ada juga di sini bisa ditambahkan sebagai seperti lembaga swadaya masyarakat itu sama saja dengan LSM. Kalau LSM kalian sudah tahu lah ya, seperti di Banjar itu ada LSM Harimau, terus ada Pemuda Pancasila, ada Banser, dan lain sebagainya. Itu seperti LSM. Kalau LSM itu
lembaga yang dibuat oleh masyarakat untuk membantu, tujuannya itu untuk membantu kegiatan yang ada di masyarakat. Gitu. Kita lanjut nomor 10. Oke, kita lanjut nomor 10. Rina yang berperingkat atas di kelas seringkali menyontek pada saat ujian, sehingga sering diejek dan disindir oleh teman-temannya. Rina kemudian mengubah kebiasaannya untuk tidak menyontek saat ujian. Sifat pengendalian sosial pada contoh tersebut adalah kira-kira nomor 10, teman-teman jawab apa? Pengendalian sosial. Lalu nomor 10 kira-kira teman-teman menjawab apa ya? Nomor 10 itu kata-kata pengendaliannya ada di sini. Sering diejek dan disindir oleh teman-teman. Itu termasuk dalam pengendalian sosial. Sifat pengendalian sosial, sifat pengendalian sosial. Kalau sifat itu terdiri dari preventif dan represi. Kira-kira yang mana? Kalau koersif itu lebih ke cara pengendalian. Kalau persuasif itu masuknya cara pengendalian. Koersif juga cara pengendalian. Kalau preventif itu sifat pengendalian dan represif juga sifat. Nah, kira-kira yang mana nih teman-teman? Yang ditanyakan kan sifat, berarti antara B atau E. Jawabannya, jawabannya kira-kira yang mana? Ini ada. Yang nomor 10 itu jawabannya adalah sering diejek dan disindir itu termasuk ke E, represif. Kalau persuasif itu cara pengendalian sosial tanpa menggunakan kekerasan. Kalau koersif berarti cara pengendalian dengan menggunakan kekerasan. Seperti itu. Kalau cara pengendalian ini biasanya memberikan himbauan. X. Memberikan himbauan. Kalau ini berarti sudah menggunakan fisik dengan cara kekerasan. Nah, itu teman-teman. Kalau yang A dan D itu termasuk cara pengendalian. Kalau yang B dan E itu termasuk sifat. Kalau yang C itu termasuk bentuk. Saya highlight tahunnya. Di sini kan ada kata-kata ini nih, diejek dan disindir oleh teman-teman. Itu dalam sifat pengendalian sosial termasuk ke represif. Preventif itu pengendalian dengan cara mencegah atau mewaspadai sebelum terjadinya gangguan. Itulah yang namanya preventif.
Represif itu dilakukan untuk mengembalikan keserasian. Berarti sudah dilakukan penyimpangan, baru dilakukan represif atau pengembalian keserasian akibat pelanggaran nilai dan norma dalam masyarakat. Kalau yang C itu bentuknya formal dan non formal. Kalau formal itu berarti dikendalikan oleh pihak berwajib. Kalau non formal itu dilakukan oleh masyarakat. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita berlanjut ke nomor selanjutnya? Lanjut, Kak. Siap. Terima kasih responnya. Kita lanjut ke nomor 11 ya. Pada akhir tahun pelajaran, sekolah menyerahkan penghargaan kepada siswa yang berprestasi secara akademik maupun non-akademik. Bentuk pengendalian sosial tersebut berupa nomor 11. Mari kita sama-sama menelaah soal ini. Menurut kalian, jawabannya adalah kata kunci ada di sini. Penghargaan. Imbalan bisa jadi enggak stimulus karena bisa meningkatkan prestasi siswa. Ayo, yang 11 yang mana? Apakah imbalan atau stimulus? Biasanya pada bingung di sini. Bentuk pengendaliannya. Mari kita lihat. Nomor 11 jawabannya adalah iya, betul, imbalan. Cara pengendalian sosial melalui imbalan cenderung bersifat preventif, yaitu upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Dengan memberikan imbalan, biasanya itu siswa dianggap dapat menumbuhkan prestasinya dalam bidang akademik maupun non-akademik. Dan bisa juga kalau di masyarakat itu bisa menanamkan nilai dan norma. Sedangkan dari penjelasan lain seperti arahan itu berarti memberikan arahan ya, memberikan sosialisasi. Sama saja penyuluhan. Biasanya dengan cara sosialisasi atau penyuluhan. Kalau stimulus bukan termasuk pengendalian sosial. Terus hukuman adalah pengendalian yang bersifat represif. Tadi kan hanya diberikan penghargaan, bukan diantemi gitu ya. Jadi bukan hukuman. Begitu. Kalau pendidikan itu pengendalian dengan cara formal melalui suatu instansi. Di situ kan hanya disebutkan, sudah disebutkan melalui sekolah. Berarti jawabannya yang C. Kita lanjut. Nomor 12. Oh, ada bentuk-bentuk penyimpangan nih. Nomor 12. Dewasa ini tingginya pelaku kejahatan dilakukan pada saat usia remaja, seperti penggunaan obat terlarang dan minum-minuman keras yang cukup memprihatinkan. Perilaku tersebut menunjukkan bentuk penyimpangan. Hayo, bentuk-bentuk penyimpangan. Menurut kalian nomor 12 jawabannya apa? Pelaku kejahatan. Usia remaja. Nah, ini adalah kosakata yang penting di garis bawah nomor 12. Kira-kira nomor 12 jawabannya? Ayo, apa ya teman-teman? Nomor 12 jawabannya kira-kira? Ada yang bisa menjawab atau bingung? Langsung sekunder, positif, primer, atau negatif. Kalau penyimpangan biasanya negatif. Padahal kalau di sosiologi ada juga penyimpangan yang positif. Kira-kira apa ya? Ya, nomor 12 itu jawabannya yang negatif. Penyimpangan yang terjadi di usia remaja berdasarkan sifatnya merupakan penyimpangan yang negatif, yaitu penyimpangan yang menimbulkan keresahan dan berdampak buruk bagi pelaku maupun masyarakat. Sedangkan pilihan lain
Di situ ada penyimpangan sekunder, ada penyimpangan positif, primer, dan lain sebagainya. Kalau penyimpangan sekunder itu penyimpangan yang dilakukan secara berulang dan mengarah pada pelanggaran hukum. Penyimpangan sekunder ini tidak bisa ditoleransi dalam masyarakat. Dan sudah tidak bisa diterima di masyarakat. Kalau penyimpangan sekunder itu penyimpangan berdasar jenis. Tuh. Kalau di dalam sosiologi, klasifikasi penyimpangan sosial itu terbagi menjadi tiga. Ada penyimpangan berdasarkan sifat, penyimpangan berdasarkan jumlah pelaku, dan penyimpangan berdasarkan jenisnya. Kalau berdasarkan jenis itu ada sekunder dan ada primer. Itu, kalau primer itu penyimpangan yang dilakukan dalam kondisi terdesak atau ketidaksengajaan, tidak dilakukan secara berulang dan masih dapat ditoleransi oleh masyarakat. Kalau yang negatif dan positif itu bentuk penyimpangan yang berdasarkan sifat. Si, ada yang berdasarkan jenisnya, ada yang berdasarkan sifatnya. Terus kalau yang langsung itu bukan termasuk penyimpangan dalam sosiologi. Di sini saya tambahkan ya, ada juga bentuk penyimpangan yang berdasar jumlah pelakunya. Terbukti di individual pelanggar norma nilai di masyarakat. Kalau berdasarkan jumlah pelaku itu hanya ada individual dan kolektif, yaitu penyimpangan yang dilakukan secara berkelompok karena adanya budaya menyimpang di masyarakat. Nah, kalau di dalam sosiologi itu berdasarkan jumlah pelakunya terbagi menjadi dua, ada individual dan kolektif. Kalau individual itu penyimpangan yang dilakukan secara mandiri, sendiri, dan melanggar nilai norma di masyarakat. Contohnya ada maling, ada pencuri, itu ya sebentar ya Mbak Adel. Kalau penyimpangan yang individual itu pelakunya sendiri, berarti ada maling, ada pencuri itu kalau sendiri termasuk ke jumlah pelakunya individual. Kalau kolektif itu biasanya dilakukan secara berkelompok karena adanya budaya menyimpang di masyarakat. Contohnya, kita lihat salah satu isu yang pernah terjadi di Indonesia itu ada yang namanya apa ya? Pengeroyokan atau apa itulah yang terjadi di Pati. Ya, itu adalah akibat dari budaya yang menyimpang di masyarakat. Di sana itu ternyata salah satu tempat atau salah satu wilayah atau salah satu desa menjadi tempat sebagai kolektor barang-barang pencurian. Itu termasuk dari penyimpangan yang jumlah pelakunya itu kolektif. Terus di salah satu tempat di Indonesia juga ada lah ya, banyak sekali. Atau di sekitar rumah kalian itu ada beberapa tempat yang memang isinya pencuri atau memang isinya itu begal dan lain sebagainya. Itu adalah penyimpangan yang dilakukan secara kolektif. Terus tadi ada yang tanya contoh
Dari penyimpangan positif. Mohon izin sambil minum ya. Jadi contoh penyimpangan positif itu adalah apa juga namanya kesetaraan gender. Di mana biasanya itu ada perempuan-perempuan yang melakukan pekerjaan laki-laki seperti perempuan menjadi sopir, perempuan itu bisa menjadi tukang bangunan, tukang bangunan, dan lain sebagainya. Itu termasuk ke penyimpangan positif, di mana biasanya yang namanya sopir, yang namanya pekerjaan-pekerjaan di publik itu hanya dilakukan oleh laki-laki dulu, tapi sekarang sudah merambah ke perempuan. Itu contoh penyimpangan positif. Kok bisa sih Kak namanya penyimpangan positif? Ya, karena penyimpangan ini walaupun melanggar norma nilai di masyarakat, tapi ketika seseorang ketika seorang perempuan terutama ketika seorang perempuan itu mau menegakkan hukumnya sebagai perempuan, perempuan itu boleh setara dengan laki-laki, itu termasuk ke hal yang positif. Kalau bicara penyimpangan positif itu biasanya perbedaan kebudayaan. Kalau orang Jawa biasanya bilangnya namanya perempuannya ada di sumur, dapur, kayak gitu. Tapi tidak selamanya seperti itu. Namanya perempuan juga bisa berpendidikan tinggi, bisa memiliki pekerjaan yang layak, atau bahkan pekerjaan yang gajinya di atas laki-laki. Itu juga boleh. Dalam sosiologi, namanya itu penyimpangan positif. Kita lanjut, atau ada yang mau ditanyakan dulu? Lanjut saja ya. Kita lanjut ke nomor 13. Waduh, masyarakat yang baik selalu melakukan gerakan menegur dan meluruskan perilaku menyimpang yang dilakukan warganya dengan memberikan sanksi ringan atau berat. Pada dasarnya, pengendalian sosial tersebut dilakukan oleh masyarakat guna mencapai tujuan sosial, yaitu kira-kira nomor 13 jawabannya apa? Nanti udah ada yang baca. Yang B, Kak, udah kelihatan. Iya, betul sekali ya. Tujuan dari adanya pengendalian sosial itu artinya adalah membalikan keadaan menjadi normal semula. Yang namanya pengendalian sosial itu berarti ada perilaku-perilaku menyimpang dalam masyarakat. Nah, yang menjadi tujuannya itu adalah keteraturan. Kalau kemajuan kita tahu ya, yang namanya masyarakat maju berarti masyarakat yang modern. Kalau keteraturan, jawaban dari sini. Kalau kebersamaan itu artinya bersama-sama, gotong royong, musyawarah itu. Nah, kalau kemakmuran ya artinya tentang kemakmuran dari suatu wilayah atau masyarakat, biasanya ke ekonomi dan kesejahteraan juga seperti itu. Ini di sini ada pembahasannya. Sanksi pada pelaku penyimpangan sosial dilakukan dengan pengendalian sosial supaya terwujud keteraturan. Kondisi segala sesuatu berjalan sesuai dengan aturan atau pola yang telah ditetapkan dalam masyarakat. Tuh, begitu. Jadi yang namanya ada penyimpangan, kita lanjut ke pengendalian. Setelah pengendalian, nanti ada yang namanya keteraturan sosial. Jadi belajar sosiologi itu belajar yang kurang lebihnya itu saling berhubungan satu sama lain. Kita lanjut. Nomor 14. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Dari pernyataan berikut ini, manakah penyimpangan sosial yang disebabkan oleh sosialisasi tidak sempurna? Coba menurut kalian, nomor 14 jawabannya apa? Sosialisasi tidak sempurna. Sosialisasi tidak sempurna adalah, apa kira-kira jawabannya teman-teman? Salah.
Kira-kira yang nomor 14 itu yang mana? Yo. Yang namanya sosialisasi tidak sempurna itu agen sosialisasi. Tadi ada beberapa agen. Ada keluarga, sekolah, teman sebaya, teman kerja, ataupun media massa yang tidak menjalankan proses sosialisasi secara benar dan mendorong terjadinya penyimpangan sosial. 145, mungkin ya. Coba kita lihat. 3, 4, 5. Yang benar itu 3, 4, dan 5. 3. Terlalu sering menonton tayangan sinetron di televisi remaja menjadi bergaya hidup konsumtif. Ini dipengaruhi oleh agen media. Agen siapa? Media massa. Terus, sekelompok pelajar melakukan tawuran dengan kelompok pelajar lain di sekolah karena sekolah mereka tidak memiliki aturan tegas tentang tawuran. Ini berarti agennya siapa? Sekolah. Terus yang terakhir, buruh pabrik salah menggunakan seragam kerja karena tidak memahami peraturan yang telah diberikan perusahaan. Ini juga termasuk agennya adalah teman kerja. Bisa menjadi perusahaan juga. Kalau yang pertama, seseorang memaknai ajaran agama tidak secara menyeluruh sehingga tumbuh menjadi ekstremis. Nomor satu bukan. Karena agama itu bisa jadi menjadi agen sosialisasi, tapi tidak sepenuhnya. Karena agama itu biasanya disosialisasikan yang pertama kali oleh keluarga. Di sini tidak disebutkan. Berarti jawabannya 3, 4, dan 5. Yang nomor 2, di masyarakat terdapat aliran suatu agama yang diikuti oleh sebagian warga, meski oleh pemerintah sudah dinyatakan sebagai aliran sesat. Di sini itu tidak ada agen sosialisasi yang tidak sempurna. Nih, yang atau media sosialisasi sekolah, keluarga, kelompok bermain, lingkungan kerja yang tidak menjalankan proses sosialisasi secara benar dan menyebabkan perilaku. Misalnya orang tua tidak menjalankan proses afeksi dan perlindungan terhadap anak. Afeksi itu sama saja dengan perasaan. Kalau di keluarga, contohnya itu kasih sayang. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Nomor 5, kita lanjut. Nomor 5, nomor 14. Kita lanjut ke nomor selanjutnya ya. Nomor 15. Joni dan Johan adalah teman satu kelas. Suatu ketika terjadi pertengkaran di antara mereka karena perbedaan pendapat. Pertengkaran ini berujung sampai tidak bertegur sapa. Keadaan ini dilihat Simon sebagai sesuatu yang tidak baik. Karena itu, Simon berusaha mendamaikan mereka dan memberi pengertian agar perselisihan di antara mereka diselesaikan. Tindakan yang dilakukan Simon merupakan bentuk apa? Coba kira-kira. Nih, ada Joni dan Johan. Terus muncul pihak ketiga. Yo, dalam akomodasi kalau sosiologi nomor 15 itu jawabannya mediasi. Apakah mediasi? Ya, jawabannya adalah ya, betul, mediasi. Mediasi itu upaya menyelesaikan sengketa antara dua pihak yang bersengketa dengan kesepakatan bersama melalui pihak ketiga sebagai penengah. Kalau mediasi itu terus asimilasi. Tadi di sini ada asimilasi ya yang A ya. Itu pembauran atau percampuran kebudayaan disertai dengan hilangnya kebudayaan asli sehingga membentuk suatu kebudayaan yang baru. Kalau asimilasi itu biasanya temannya akulturasi. Terus kerjasama. Kerjasama adalah tindakan suatu proses bekerja sama antara dua orang atau lebih, bisa juga antara kelompok lain dengan kelompok satunya untuk mencapai hasil yang menguntungkan semua pihak yang terlibat. Terus
Di sini yang D ada akulturasi. Akulturasi itu percampuran dua kebudayaan atau lebih yang bertemu dan saling memengaruhi satu sama lain. Serta yang terakhir, akomodasi adalah proses penyesuaian individu atau kelompok terhadap perbedaan dalam nilai dan norma yang ada di masyarakat. Itu namanya mediasi, asimilasi, kerjasama, akulturasi, akomodasi, dan lain sebagainya. Ada yang mau ditanyakan dari sini? Cukup, Pak. Oke, kita lanjut ya. Nomor 16, perhatikan pernyataan berikut. Perilaku sesuai dengan realitas sosial majemuk. Apa kira-kira? Ayo, coba. Menurut kalian jawabannya yang mana? Satu, dua, empat. Satu, dua, empat. Yang B berarti, oke. Kita lihat dulu. Apa sih yang dinamakan realitas sosial majemuk itu? Realitas sosial majemuk adalah apa coba? Realitas sosial majemuk adalah keadaan nyata di mana terdapat keberagaman kelompok yang hidup secara berdampingan. Jadi yang namanya realitas sosial majemuk itu keadaan nyata dalam masyarakat di mana terdapat keberagaman kelompoknya hidup secara berdampingan. Realitas itu berarti keadaan nyata. Realitas sosial itu berarti keadaan nyata dalam masyarakat. Kalau majemuk itu sama saja dengan multikultural atau keberagaman. Jadi kira-kira yang benar adalah ya betul. Satu, dua, dan empat. Nih, realitas sosial majemuk dalam sosiologi sama halnya dengan masyarakat majemuk. Arti suatu kondisi di masyarakat yang terdiri dari berbagai perbedaan. Kalau di sosiologi, perbedaan dalam masyarakat itu terbagi menjadi dua. Ada diferensiasi, ada juga stratifikasi sosial. Oke, yaitu perbedaan masyarakat secara vertikal. Contohnya,